Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syahid Sholih Hussein pada podcast hari ini. Pada acara pembahasan mengenai karya sastra. Kali ini gue kedatangan tamu spesial, yaitu Maulida Rahmadi. Hai teman-teman, oke perkenalkan nama gue Maulida Rahmadi atau biasa disebut atau bisa dipanggil Rara sih kalau di kelas biasanya. Sibukannya kak hari ini atau sibukan lainnya apa kak? Kalau boleh tahu? Jadi selain kuliah itu kebetulan kan kemarin juga bagus banget Tristannya acara kan. Dan guru, nah terus sekarang sih paling sifatnya bisnis ya, juga kecilan lah. Keren sekali. Ya, terus ya kuliah ada sibukannya. Oke, kira-kira selama kuliah di Unpam ini kakak sudah mendapatkan apa ya kak kalau boleh tahu? Maksudnya selama kuliah ini kayak kakak membuat karya sastra atau apa? Kalau selama kuliah banyak banget ya yang belajarin dari semester sampai semester 6, terutama public speaking kayak gitu. Terus kalau untuk karya sastra sih biasanya apa ya yang dapat ya itu kayak apa namanya tentang belajar mengucapkan bahasa yang baik dan benar gitu. Kayak puisi sedikit lah. Langsung saja ya kak ke topik pembahasannya. Nah kak, dengar-dengar ya, kakak ini udah pernah jadi aktor ya kak pada acara teater kampus. Nah, kalau boleh tahu apa kak nama pentasnya? Oke, kebetulan sih waktu acara teater kampus kan biasanya setiap semester tuh ada kan, ada acara kayak Terawata itu biasanya kalau teman-teman belum tahu apa Terawata itu kepanjangan dari drama warisan tahunan kayak gitu. Nah itu biasanya dilakuin di semester 5 atau 6 kayak gitu. Kalau untuk nama teaternya itu kita namanya teater SDR. Kalau di kelas aku kan di kelas 9 kelas 5 SDR gitu. Itu judulnya nama teater itu teater SDR. Temanya seperti apa sih kak kalau boleh tahu? Tema, kalau untuk tema waktu itu kan memang dari apa namanya dosen tuh harus tema Polandia ya. Polandia kak. Tapi tema Polandia itu kita nggak benar-benar pure kayak Polandia amat gitu. Jadi kayak diganti-ganti gitu ya? Maksudnya kayak kita ubah tapi dengan ada unsur Indonesianya gitu. Tapi itu mah pasti. Menarik. Kalau boleh tahu di pementasan tahun itu kakak berperan sebagai apa ya? Kalau boleh tahu? Kalau waktu itu perannya sebagai Indah. Nah ini itu karakternya dia kayak ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih kayak ibu usaha gitu. Tapi di situ dia apa namanya kakinya ada kelumpuhan sih, kayak dia tuh jatuh dari toilet. Saya kan nggak bisa jalan normal tuh, nah di situ pokoknya sih kayak gitu. Ya kayak bagus. Nah, selama proses pementasan itu ada latihan nggak sih kak setiap harinya atau seminggu gitu? Kalau latihan ada. Itu waktu awal-awal teater itu kita satu minggu, tapi kan kita emang kurang efisien kan. Latihan itu banyak kerja juga, jadi kita latihan tuh malam. Terus nggak setiap hari sih, kayak seminggu 3 kali gitu. Cuma pas udah di akhir-akhir itu mau menuju pementasan itu tuh latihan tuh setiap malam sih, kayak tenaga terkuras sih. Apalagi karena pas hari banyak bekerja, Iya, terus benar. latihan juga, kuliah juga, itu berat sekali teman-teman. Nah kak, kira-kira pas latihan itu ada kendalanya nggak sih kak? Kendala, kalau kendala pas latihan itu kan masih bertemu ya. Terus karena kan itu masih awal, benar-benar belum yang paham banget dunia teater seperti apa gitu kan. Nah kendalanya apa ya? Mungkin cara mengumpul teman-teman Wah, gitu ya. itu susah sih ya kak. Sama. Kalau mood juga kan kita kan kerja, terus habis itu pulang harus latihan. Terus kan dari itu kendalanya. Capek banget itu. Iya, benar-benar kendala itu ya cukup berat banget lah. Terus apa ya kendalanya? Mungkin dari dialognya kak. Dialog itu kan mungkin kita pasti masing-masing pemeran kan ada bagiannya. Kalau dialog nggak begitu sulit, tapi ya
berjalan dengan baik. Kalau apa yang saya siapkan itu pertama saya menyiapkan Kalau mental ya Iya. paling penting. Karena kalau nggak ada mental nggak akan bisa diri. Iya mental. Terus yang disiapin itu ya dari diri sendiri sih, kemauannya gitu. Kalau kita nggak mau buat jadi memerankan apa itu ya bakal kerjaan lancar kan. Terus itu kita harus itu sih kayak mengisi kan, kayak misinya apa nih, jadi tokoh siapa nih gitu. Terus kan kita harus ada diskusi juga kan sama lain gitu kan. Terus dari teman-teman juga gitu kan, apalagi terus itu kan banyak banget bagian-bagiannya, kayak cuma keaktoran aja, kayak dari sutradaranya, dari stage manajernya, dari make upnya kayak gimana make up, terus kayak dari busanya seperti apa kayak gitu sih. Kayak harus menyiapkan alat-alat seperti Ah, apa iya. ya, itu paling penting juga kan. Paling yang agak sulit itu dari finansial juga sih, kan kita kan pasti punya kebutuhan juga, tapi di sisi lain kan kita harus mengikuti aturan di kampus gitu, harus ada data ini udah langsung ya udah. Mau nggak mau ya diwajibkan lah. Iya. Nah, untuk pementasan sendiri itu ada nggak sih rasa gugupnya gitu kayak, aduh, gue nggak percaya nih saat pementasan nanti. Itu ada nggak sih kan kalau boleh tahu? Kalau rasa gugup itu pasti ada lah ya, maksudnya takutnya kayak di panggung kan, tiba-tiba mau nge-hang atau nge-lag di pementasannya itu kan bahaya banget. Betul. Tapi di situ kita setelah latihan itu kan kita pasti ada yang namanya olah tubuh, olah mimik, terus suara biar kita tuh terpede nanti ditampil pas tampil di acara tersebut gitu kan. Lagi pas kemarin nanti itu kan itu teater saya pertama di waktu apa namanya hari pertama kan, jadi yang ngomong dan versi tuh istilahnya gitu. Terus kayak bilang musik itu ya ada olah tubuh, olah mimik, terus bener-bener perannya harus dalam banget, jadi nggak yang ada yang namanya aduh gue malu nih, atau misalnya gimana ya nanti bilang sama orang gitu kan. Itu kayak gitu sih. Untuk mengatasi rasa gugup itu seperti apa sih kak kalau boleh tahu? Kalau Kayak ada cara-caranya nggak biar teman-teman di sini untuk jadi teater, jadi aktor atau apapun percaya diri itu ada nggak sih kak? Saya sendiri nih, saya kan kadang suka gugup nih. iya. Itu gimana sih kak caranya biar mengatasinya? Kalau dari acara apa namanya dari sendiri, ya jadi kan dari diri sendiri aja sih gitu. Anggap aja nih yang kayak kan kayak acara kayak itu kan pasti nonton nggak cuma dari sisi kita aja, temen-temen kita gitu, dari luar kan banyak yang pasti nonton luar ya. Tapi di situ aku pernah diajarin sama dosen, ya udah anggap aja nggak ada orang, anggap aja kosong gitu, anggap aja ya lu cuma sama itu orangnya itu nggak pernah sama peduli gitu. Jadi itu yang bikin percaya diri ya, kayak kita dan diri sendiri ada kemampuan serta udah nggak biasa aja gitu. Karena waktu pas itu waktu pas tampil itu nggak expect banget kan, alhamdulillah acara itu benar-benar berjalan dengan lancar, ramai banget dan aku. Tapi di situ karena aku fokus sama diri sendiri, fokus sama diri sendiri, apa yang mau tampil itu, jadi ya udah anggapnya orang nggak ada. Jadi kayak udah biar aja kayak air mengalir. Terus untuk proses selama latihan itu kayak apa? Kira-kira selain sutradara ada nggak sih yang melakukan selama teater tersebut kayak persiapan itu? Ada yang nggak? Ada nggak pengalamannya? Kalau untuk yang mengarahkan kebetulan waktu itu dosen pengampunya itu Bu Elsi ya, dosen feeling musiknya. Nah alhamdulillah beliau pun mengenalkan untuk apa namanya cara berdialog, terus kedua memahami karakter, terus ya itu jangan buka atau apa gitu kan. Jadi banyak mengarahkan sih ya soal sutradara seperti ini, sutradara ya fokus sutradara, aktor ya fokus aktor, nggak usah mikirin Orang lain ya. kan masa-masa dari teman kan udah ada bagian-bagiannya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya pas kemarin sama teman itu gue sih sangat mengarahkan, terus kita yang enjoy kalau punya gue enjoy sih enjoy, tapi kalau memang itu harus kita kan pengalaman dari mata kuliah gitu. Apalagi udah capek seharian, iya ngurus persiapan buat teater,
itu sangat sulit teman-teman. Iya, karena teman-teman buat yang sudah tercatat drama itu tuh benar-benar memerlukan waktu yang cukup apa ya, cukup banyak kan. Tapi itu tuh kayak bakal nikmatin deh hasil dari si drama itu, kita bakal lebih apa ya, dan sama teman-teman, ya teman-teman kelas persaudaraan kita jadi lebih apa ya, lebih dekat lagi deh walaupun pas drama tuh yang ilmu yang dipelajari. Jadi yang dunia jauh lebih dekat. Itu pun kita jadi paham sama teman kita gitu. Karakter sih udah pasti ketahuan di situ. Iya gitu. Selain udah pernah jadi aktor, kira-kira ada nggak sih kak karya yang kakak lagi buat atau pernah dibuat? Kalau untuk selain ahli aktor, sebenarnya karena emang aku suka banget sama seni, gitu maksudnya pasti ada beberapa lagu sih waktu zaman SD tuh aku sering ambil teater juga, cuma nggak teater yang benar-benar di sekolah gitu. Jadi tuh mulai tertarik nih sama dunia sastra gitu. Kalau untuk versi saya di tulis sekarang gitu aku nggak tahu ya, ini waktu pas sama kuliah tulis naskah itu si apa namanya dosen Pak Iwan tuh bilang kan pernah ada evaluasi gitu, ini masih cocoknya nih, katanya cocok ke novel. Dan itu aku lagi berusaha lagi kayak lebih nulis lagi kalau nggak mood gitu kan. Itu judul novelnya Satu Cinta Dua Iman. Cinta Dua Iman teman-teman ya. Nah itu tuh lagi banget pas sampai sekarang belum pengen, udah pusing sama tugasku gitu kan. Kira-kira kalau sudah membuat tugas-tugasnya atau sudah membereskan tugas-tugas kuliah, apakah kakak ingin melanjutkan karya sastra kakak yang buat itu akan dibuat lagi atau gimana? Masih lah, untuk karya yang ini pasti aku bakal terus lanjutin karena aku pengen banget kan bikin novel juga gitu. Tapi selain novel sih paling kayak ada novel contekan gitu, pengen terus paling TV. Tapi karena aku lebih seneng musik blogger kayak tentang kata-katanya, tapi nanti aku sambungin ke novelnya gitu. Mungkin teman-teman yang mau blogger aku bisa banget kita tulis di sini. Ya, langsung saja teman-teman, kalau saja ingin melihat produknya, nanti di bawah ini. Terus apa ya? Itu puisi cerpen, terus ya Mungkin kalau bahasa sendiri itu seperti apa ya kak? Bisa yang menggunakan kayak blogger atau di novel tersebut? kalau di Bahasanya blog sama ya, jadi kayak mau makan sehari gitu loh, kayak apa yang pengen nulis itu tuh ngalir ya. Kalau misalnya lagi pengen nulis kan pasti sendirinya tuh langsung ya udah ketik aja mau sampai gimana, cuma pasti baca ternyata bagus juga gitu. Kalau novel kan aku lebih senang ke drama ya, sih itu bikin di situ ya lebih ke apa namanya ya, mengungkapkan kata-kata yang nulis aja gitu. Kalau yang gimana-gimana gitu udah nulis yang ada. Mungkin ada nggak sih tips and triknya untuk membuat sebuah artikel atau blog itu ada nggak sih kak tips and triknya? Kalau untuk tips and trick itu apa ya, buat teman-teman nih yang mau nulis gitu, ya udah tulis aja beberapa paragraf atau beberapa kalimat nih, tulis aja gitu. Itu karena apa ya, kalau misalnya udah kita mulai nulis nih, kalau aku biasanya kalau mulai nulis itu nulis terus gitu, nggak peduli kayak main apa namanya yang main untuk selesai gitu, nulis ya udah. Terus pas udah nulis kayak gitu ya malah sendiri gitu. Lain aja ya pak. Akhirnya paling bangun mood sih, yang membangun mood Itu paling penting sih. kadang kan kalau kita happy pasti kita nulis ininya ya Happy, ya, happy, ya. kalau sedih ya tulisnya sedih gitu. Tapi jujur ya, kalau misalnya nulis itu kalau teman lagi galau malah lebih bagus hasil karyanya. Kalau dulu itu memang tulisan itu semakin menarik dan semakin bagus. Semakin indah dan Semakin indah, benar. Jadi orang-orang jadi tertarik lah untuk membacanya. Oke. Selama kakak berkarya itu ada nggak sih kak kayak omongan-omongannya kayak untuk menjatuhkan kakak sendiri, kayak merendahkan, rumah nggak bisa jadi seorang sastrawan
Itu ada nggak sih Kak? Kalau naik itu enggak sih, Oh, enggak. enggak ada. Karena malah mesti support gitu kan, maksudnya apa ya? Maksudnya karena aku sendiri emang nulis tuh enggak yang terlalu kayak aku nulis itu juga belum upload ke medsos, jadi kan enggak ada orang yang nyinyir kan, jadi kayak udah gitu. Terus emang aku tuh kalau nulis sesuatu itu pasti fiktif, enggak yang kayak aku ini yang nulis gue gitu, enggak. Itu fiktif namanya, enggak yang orang aku itu orang aku enggak gitu. Terus kayak nggak ada sih, mana disupport kayak sama dosen terus sama teman kayak gitu, nggak ada yang lu nggak bisa gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan orang-orang itu suka sama kita. Nah, tapi justru Iya. nih dibalik orang yang emang menjatuhkan itu selalu motivasi gitu. Betul. Dia lebih bangga dan Baik lagi. kayak gitu jangan membeli orang gitu. Kalau membeli orang tuh makin pusing teman-teman. Iya. Jangan kirim dah itu mah. Kayak gitu. Oke, pesan dan kesannya Kak pada podcast hari ini. Pesan dan kesan ya, kita kan masih susah lagi, udah selesai sih. Terus 6, apa ya, kesannya ada sangat berkesan sendiri masuk kuliah di Nastra. Apa, banyak bertemu sama orang-orang hebat, terus banyak ketemu sama teman-teman yang emang karyanya bagus, terus mereka bersemangat. Terus alhamdulillah sih semenjak kuliah tuh saya dapat positif banget, kayak berani tampil, berani ngomong di depan publik yang kan gue kayak malu-malu lah gitu ya, malu-malu gitu. Tapi semenjak masuk sastra tuh ya jadi lebih kayak percaya diri, terus lebih mau belajar, terus kayak banyak ilmu yang dapat gak cuma dari public speaking, tapi gimana cara penulisan puisi yang bagus, gimana cara bikin apa, gimana cara kita bercerpen, itu banyak banget teman-teman yang bisa belajar di sastra. Kalau pesannya sih untuk teman-teman yang mahasiswa yang 1, 2, 3, 4, kalian jangan pernah takut buat nyari jurusan sastra, karena apa ya, banyak banget yang belajar di sastra tuh, banyak mata kuliah yang kalian ternyata sastra tuh Bahasa doang. iya, Banyak bisa mengkaji budaya, novel ya, banyak sekali teman-teman di sastra itu. jadi buat kalian yang mau masuk kuliah sastra ya Langsung saja teman-teman. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah datang di podcast saya. Sampai jumpa kembali di podcast SYH. Saya Syahrini.